Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Purwasari dari Fakultas Tarbiyah Prodi PAI semester 3, Institut Agama Islam Cirebon. Ingin memaparkan materi tentang media pembelajaran yang berjudul Fungsi dan Manfaat Media Pembelajaran. Video pembelajaran ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah media pembelajaran dengan Bapak Dr. Erik Budiana MAG selaku dosen pengampu mata kuliah. Sebelum kita mengetahui apa itu fungsi dan manfaat media pembelajaran, kita harus mengetahui apa itu media pembelajaran. Media pembelajaran sendiri adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan dari pengirim, yaitu pendidik, ke penerima, yaitu peserta didik, sehingga dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan minat siswa sedemikian rupa sehingga proses belajar terjadi. Media pembelajaran merupakan salah satu faktor penting dalam peningkatan kualitas pembelajaran. Selanjutnya yaitu pembahasan tentang fungsi media pembelajaran. Fungsi media pembelajaran diantaranya fungsi edukatif, fungsi ekonomis, fungsi sosial, fungsi budaya, fungsi kompensatoris, dan fungsi atensi. Yang pertama yaitu fungsi edukatif. Kata edukatif sendiri artinya yaitu kegiatan yang bersifat mendidik, membina, memberikan latihan, dan pengajaran. Dengan adanya media pembelajaran, memberikan pengaruh yang bernilai pendidikan, mendidik siswa dan masyarakat untuk berpikir kritis, memberi pengalaman bermakna, mengembangkan dan memperluas cakrawala, memberikan fungsi otentik dalam berbagai bidang kehidupan dan konsep yang sama. Selanjutnya yaitu fungsi ekonomis. Dengan adanya media pembelajaran, pencapaian tujuan pembelajaran dapat dicapai secara efisien. Pencapaian materi dapat menekan penggunaan biaya dan waktu. Selanjutnya yaitu fungsi sosial. Sosial sendiri berarti hubungan kemasyarakatan. Dengan adanya media pembelajaran ini, memperluas pergaulan antar siswa, mengembangkan pemahaman, mengembangkan pengalaman, dan kecerdasan interpersonal siswa. Selanjutnya yaitu fungsi budaya. Dengan adanya media pembelajaran, memberikan perubahan dari segi kehidupan manusia, dapat mewariskan dan meneruskan unsur budaya dari seni yang ada pada masyarakat. Selanjutnya yaitu fungsi kompensatoris. Kompensatoris sendiri maksudnya adalah memfasilitasi siswa atau murid atau anak yang memiliki hambatan dalam proses belajar mengajar, karena tipe kecerdasan seorang siswa itu sangat berbeda, pasti berbeda-beda. Sehingga dengan adanya media pembelajaran ini dapat membantu para pendidik dalam mengakomodasikan peserta didik yang lemah dan lambat dalam menerima dan memahami isi pelajaran yang disajikan. Dari hasil penelitian sendiri bahwa media visual yang memberikan konteks untuk memahami teks membantu peserta didik yang lemah dalam membaca untuk mengorganisasikan informasi dalam teks dan mengingatnya kembali. Dengan kata lain, bahwa media pembelajaran berfungsi untuk mengakomodasikan peserta didik yang lemah dan lambat menerima memahami isi pelajaran. Selanjutnya, yakni fungsi atensi. Atensi sendiri artinya adalah perhatian atau minat. Dengan adanya media pembelajaran, mengarahkan perhatian siswa untuk berkonsentrasi kepada isi materi pelajaran. Pembahasan selanjutnya mengenai manfaat media pembelajaran. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai manfaat media pembelajaran. Menurut Sujana,
dalam bukunya Manfaat Media Pembelajaran dalam Proses Belajar Peserta Didik. Di antaranya, yang pertama, pembelajaran akan lebih menarik perhatian peserta didik sehingga dapat menumbuhkan motivasi belajar. Yang kedua, bahan pembelajaran akan lebih jelas maknanya sehingga dapat lebih dipahami oleh peserta didik dan memungkinkan menguasai dan mencapai tujuan pembelajaran. Yang selanjutnya yaitu metode mengajar akan lebih bervariasi, tidak semata-mata komunikasi verbal antara pendidik dan peserta didik. Sehingga peserta didik tidak bosan dan guru tidak kehabisan tenaga, terlebih jika guru mengajar pada setiap jam pelajaran. Yang selanjutnya, bahwa manfaat dari adanya media pembelajaran adalah peserta didik dapat lebih banyak melakukan kegiatan belajar, sebab tidak hanya mendengarkan uraian guru, tetapi juga aktivitas lain seperti mengamati, melakukan, mendemonstrasikan, memerankan. Seperti halnya saat dalam pembelajaran seorang guru ingin menjelaskan tentang bagian-bagian sel. Tidak mungkin seorang peserta didik hanya mengamati bagaimana bentuk sel, bagaimana cara kerja sel hanya dalam teori-teori semata, sehingga mereka belum bisa mengamati dengan baik. Oleh karenanya, media pembelajaran ini sangat penting. Dengan adanya media pembelajaran, seorang peserta didik akan dapat langsung mengamati dan mendemonstrasikan bagaimana bentuk sel dan tidak hanya menghayal bagaimana bentuk sel tersebut. Jadi media pembelajaran ini sangat bermanfaat baik untuk peserta didik ataupun pendidik sendiri dalam proses belajar mengajar. Jadi, pada kesimpulannya, media pembelajaran merupakan salah satu faktor penting dalam peningkatan kualitas pembelajaran. Pada dasarnya, fungsi utama dari media pembelajaran yaitu sebagai sumber belajar, dan secara umum sendiri manfaat dari media pembelajaran adalah untuk memperlancar interaksi antara pendidik dan peserta didik dalam mencapai tujuan pembelajaran. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.